Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Amma ba'du. Segala puji dan rasa syukur dihaturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Sholawat dan salam semoga dilimpahkan ke hadapan Nabi Muhammad utusan Allah, serta kepada keluarga dan para sahabat yang mengikutinya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua meluangkan waktu untuk mendengarkan tausiah dengan bertema belajar berakhlak mulia. Mudah-mudahan memberikan pembelajaran serta amal baik bagi kita semua. Amin amin. Teman-teman dimanapun kalian berada, sebagai umat Islam yang beriman dan bertakwa, sudah menjadi bagian dari diri kita untuk menjaga hati dari sifat-sifat tercela. Dengan siapa saja kita harus mengedepankan akhlakul karimah, yaitu akhlak mulia, sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah SAW, agar tali silaturahmi hubungan kita dengan sesama dapat terus terjalin dengan baik. Salah satu akhlak yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW adalah bagaimana seharusnya menjaga perasaan orang lain, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, ingatlah bahwa di dalam jasad itu ada segumpal daging. Jika ia baik, maka pula seluruh jasad baik pula. Jika ia rusak, maka rusak pula seluruh jasad. Ketahuilah bahwa ia adalah hati. Hadis riwayat Bukhari nomor 52 dan Muslim nomor 1599. Setelah kita simak kisah inspiratif berikut ini. Pada suatu ketika datanglah seorang si miskin untuk bertamu kepada Rasulullah SAW dan membawa hadiah semangkuk anggur. Rasulullah pun menerima hadiah dari si miskin tersebut dan mulai memakannya. Biasanya Rasulullah selalu berbagi, memberi makanan kepada para sahabat jika ada yang memberi sedekah dan beliau sendiri tidak ikut makan. Sementara jika ada orang yang memberi hadiah, Rasulullah juga berbagi dan memberi kepada para sahabat dan beliau pun turut makan bersama para sahabatnya. Namun kali ini berbeda. Beliau memakan dan menghabiskan sendiri hadiah pemberian orang miskin tersebut. Rasulullah pun memakan buah pertama lalu tersenyum kepada orang tersebut. Kemudian beliau mengambil buah kedua dan memakannya lalu tersenyum kembali kepada si miskin tersebut. Orang yang memberi anggur itu terlihat sangat senang, serasa terbang bahagia karena melihat Rasulullah menyukai hadiahnya. Sementara para sahabat melihat beliau dengan penuh rasa heran. Tak biasanya Rasulullah makan sendiri tanpa berbagi dengan para sahabatnya. Satu persatu anggur itu diambil oleh Rasulullah dengan selalu tersenyum, hingga semangkuk anggur itu habis tak bersisa. Para sahabat semakin heran dan orang miskin itu pulang dengan hati penuh bahagia karena Rasulullah sangat menyukai hadiahnya. Lalu seorang sahabat dengan penuh keheranan bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau tidak mengajak kami ikut makan bersamamu?" Rasulullah pun tersenyum dan menjawab, "Kalian telah melihat bagaimana wajah bahagia orang itu dengan memberiku semangkuk anggur, dan ketika aku memakan anggur itu, kutemukan rasanya masam. Dan aku takut jika mengajak kalian ikut makan denganku akan ada yang menunjukkan sesuatu yang tidak enak, hingga merusak kebahagiaan orang itu." Demikianlah kebesaran dan kelembutan hati Rasulullah dan menjaga perasaan orang lain. Apalagi yang mampu kita ucapkan ketika melihat akhlak dan budi pekerti beliau. Sungguh benar firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang berbunyi, "Wa innaka la'ala khuluqin nazim," dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar berbudi pekerti luhur. Quran Surat Al-Qalam ayat 4. Dari kisah singkat tersebut menggambarkan bahwa Rasulullah mengajarkan kepada kita bagaimana menjaga perasaan orang lain dan menjaga dari lidah dan perilaku kita. Banyak orang ketika berbicara karena tidak pandainya memilih kata dan kalimat yang baik, maka yang keluar adalah kalimat yang menyakitkan, membuat orang tersinggung, antipati, bahkan mungkin marah. Maka hal yang terbaik dikala kita tidak pandai berbicara dengan baik adalah diam. Sebagaimana kualitas orang yang diam itu sama dengan emas, yang banyak bicara dinyatakan sebagai logam. Rasulullah bersabda, "Barang siapa memperbanyak perkataan, maka akan jatuh dirinya. Maka barang siapa jatuh dirinya, maka akan banyak dosanya. Barang siapa yang banyak dosanya, maka nerakalah tempatnya." Hadis riwayat Abu Hatim. Dari diri kita yang paling harus dijaga dalam bergaul dengan sesama teman adalah lidah kita. Tidak sedikit orang celaka karena tidak mampu mengontrol perkataannya. Karena itu dengan menjaga lidah bukan hanya menyelamatkan diri dari kemarahan orang yang mendengar, tetapi juga menyelamatkan dari siksa neraka. Sahal bin Sa'ad Al-Sa'idi radhiyallahu anhu berkata,
bahwa Rasulullah bersabda, siapa yang menjamin atau memelihara untukku apa yang ada di antara kedua kakinya dan apa yang ada di antara kedua janggutnya atau lidahnya akan menjamin baginya masuk surga. Kutipan dari Bukhari. Ada pertanyaan dari teman-teman, bagaimana agar terhindar malapetaka menyakiti perasaan orang lain? Agar kita terhindar dari beberapa malapetaka atau malapetaka bahasa gaulnya itu karma karena menyakiti perasaan orang lain. Berikut ini beberapa kiat atau cara untuk menjaga perasaan orang lain dalam pergaulan. Di antaranya adalah yang pertama, jangan mengolok-olok atau adamu sukriyah agar ukhuwah terjaga dengan baik. Maka masing-masing muslim jangan saling mengolok-olok. Sebagaimana firman Allah memperingatkan, ya ayyuhallazina amanu la yaskar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum wala nisa'um min nisa'in asa ayyakuna khairam minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi salismul fasuku ba'dal iman wa malam yatub faula ika humuzalimun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain. Boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan janganlah pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya. Boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri. Dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruknya panggilan adalah panggilan yang buruk sesudah iman. Dan barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah adalah orang yang zalim. Al-Hujurat surat nomor 49 ayat 11. Yang kedua, janganlah mencela adamul lams. Perbuatan suka mencela dapat memicu kerusakan ukhuwah atau persaudaraan. Untuk itulah semua muslim dengan muslim lainnya tidak mencela saudaranya. Yang ketiga, meninggalkan panggilan buruk atau tarkut tanabuts. Nabi Muhammad memberikan nama panggilan yang baik kepada para sahabatnya, seperti kepada Abu Bakar dengan panggilan Asyidik, artinya orang yang dapat dipercaya. Kepada Khalid bin Walid beliau menyebutnya Saifullah, artinya pedang Allah, karena Khalid sangat jago memainkan pedang dalam peperangan. Untuk itulah maka kita harus meninggalkan panggilan yang baik kepada saudara kita. Yang keempat, berbaik sangka atau husnuzon. Menjadi orang yang berbaik sangka adalah salah satu sikap untuk memelihara ukhuwah. Bila sikap buruk sangka yang tertanam dalam hati, maka akan mencurigai semua orang. Yang kelima, tidak mencari-cari kesalahan, adamu tajasus. Demikian sebuah ungkapan yang disampaikan agar kita tidak mudah menunjuk kesalahan orang lain dan janganlah mencari keburukan orang-orang. Yang keenam atau terakhir, meninggalkan gunjingan, ijtinalul gibah. Rasulullah menyatakan bahwa seorang muslim harus meninggalkan gunjingan atau gosip. Sahabat bertanya, kalau benar apa yang digunjingkan, bagaimana ya Rasulullah? Beliau menjawab, itulah gunjing. Kalau salah, maka itulah fitnah, dan janganlah mengunjingkan satu sama lain. Demikian, semoga kita termasuk orang yang pandai menjaga perasaan orang lain dengan jalan menjaga perkataan dan perilaku kita sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Dengan 6 poin di atas, insya Allah mudah-mudahan Allah berikan taufik untuk kita menjalankan dan bisa hidup akhlakul karimah atau juga bertingkah laku yang baik, insya Allah. Amin. Baik, dan kurangnya bila ada salah kata dimohon dimaafkan. Alhamdulillah selesai tausiah ini. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.